dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia dalam menulis teks akademik. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Eka Sartika, SPD, MPD. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 sekaligus pemateri. Yang pertama ada saya sendiri, Firawati Jafar selaku pemateri pertama. Selanjutnya ada Firmansyah Anugrah Sadapu selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada Rizka Hapasi selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Wahyu Ladiku selaku pemateri keempat. Nah, langsung saja kita masuk pada pemateri pertama, yakni pembahasan tentang Bahasa Indonesia dalam menulis teks akademik. Bahasa Indonesia dalam menulis teks akademik terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu diksi. Diksi atau pilihan kata tidak hanya dimaksudkan untuk memahami makna kata, tetapi juga membedakan nuansa makna kata. Diksi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ketepatan kata. Diksi adalah ketepatan pilihan kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif. Adapun syarat-syarat ketepatan pilihan kata sebagai berikut ini. Yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan, untuk tujuan estetika dan kesopanan. Yang kedua, membedakan secara cermat makna yang hampir bersinonim. Dan yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya. 2. Kesesuaian kata. Selain ketepatan kata, pengguna bahasa harus pula memperhatikan kesesuaian kata agar tidak merusak makna, suasana, dan situasi yang hendak ditimbulkan atau suasana yang sedang berlangsung. Adapun syarat-syarat kesesuaian kata sebagai berikut ini. Yang pertama, menggunakan ragam baku secara cermat dan tidak mencampur adukan penggunaannya dengan kata yang tidak baku yang hanya digunakan dalam pergaulan. Yang kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Dan yang ketiga, menggunakan kata berpasangan atau idiomatik dan berlawanan makna dengan cermat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Firmansyah Anugrah Sadapu selaku pemateri kedua. Baiklah, saya Firmansyah Anugrah Sadapu akan memaparkan materi selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata, kalimat, paragraf, ataupun wacana menjadi efektif jika diekspresikan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, dan kemenarikan tingkat keresmian ataupun gaya percakapan. Gaya resmi, misalnya, dapat membawa pembaca ataupun pendengar ke dalam suasana serius dan penuh perhatian. Suasana tidak resmi mengarahkan pembaca ataupun pendengar ke dalam situasi rileks tetapi efektif. Gaya percakapan membawa suasana ke dalam realitas. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata dapat menimbulkan gaya kebahasaan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai dengan penekanan sehingga menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu kalimat efektif. Tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan isi pikiran secara jelas dan efektif kepada pembaca. Ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan dalam mencapai penulisan ataupun pengungkapan kalimat yang efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penulis harus memiliki objek yang akan dibahas dalam tulisannya. Yang kedua, memikirkan dan merenungkan gagasan ataupun ide secara jelas. Yang ketiga, mengembangkan gagasan-gagasan itu secara segar, jelas, dan terperinci. Yang keempat, gagasan-gagasan tersebut dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik. Cukup mendukung gagasan-gagasan itu agar pembaca
dapat memahami dan mengerti serta dapat menghayati kembali secara jelas sebagaimana gagasan-gagasan itu muncul pertama kali dalam pikiran penulis atau pengarang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rizka Hapasi selaku pemateri ketiga akan menjelaskan materi yaitu paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Yang kedua, fungsi paragraf ditinjau dari sudut penulis dan pembaca. Dari sudut penulis yaitu yang pertama, paragraf menjadi wadah untuk mengungkapkan sebuah pikiran penulis. Pikiran penulis disampaikan secara bertahap, yaitu setiap pokok pikiran ditulis dalam sebuah paragraf. Yang kedua, penulis dapat menyampaikan buah pikirannya secara teratur dan runtut. Dari sudut pembaca, yang pertama, pembaca dapat menangkap pokok pikiran penulis dengan mudah. Yang kedua, memudahkan pembaca menikmati tulisan. Lambat laun pembaca dapat menghabiskan tulisan dalam satu buku. Baik, selanjutnya yang ketiga, fungsi dan syarat pembentukan paragraf. Fungsi pembentukan paragraf menurut Sudarno dalam Hikmat dan Solihati adalah sebagai berikut. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama kurangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari lainnya. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf diantaranya yang pertama, kesatuan dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua, kepaduan atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Tadi akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu makna. Hakikat makna. Bahasa berkembang sesuai tuntunan masyarakat pemakainya. Berkembang diksi terjadi pada kata, tetapi hal ini berpengaruh pada penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Faktor penyebab perubahan makna sebagai berikut, yaitu kebahasaan, kedua, kesejarahan, ketiga, kesosialan, keempat, kejiwaan, dan kelima adalah bahasa asing. Yang kedua adalah jenis-jenis makna, detonasi dan konotasi. Makna denotasi dan konotasi dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya nilai rasa. Kata detonasi lebih menekankan tidak adanya nilai rasa, sedangkan konotasi bernilai rasa kias. Dan yang kedua adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Yang ketiga adalah polisemi dan honotomi. Polisemi menunjukkan bahwa suatu kata memiliki lebih dari satu makna. Honotomi adalah homonimi adalah hubungan makna dan bentuk apabila dua buah makan atau lebih dinyatakan dengan sebuah bentuk yang sama.